Selamat siang, selamat jumpa lagi di WR for Murtadin. Dari segala pembahasan-pembahasan yang menarik-menarik, hari ini juga tidak kalah menarik. Kita akan gali dan kita akan bahas, karena ini banyak pertanyaan yang harus didukung dengan otak-otak yang sangat cerdas. Makanya sudah tepat kalau kita berbicara orang cerdas ketemu orang cerdas. Karena yang paling sulit, orang cerdas ketemu sama dengan orang yang tidak cerdas. Ya, semoga orang-orang yang tidak cerdas itu tidak gabung di sini ya. Karena di sini tempat orang cerdas harus bawa data. Bukan bawa berita dari media yang tidak dipercaya. Oke? Karena di sini kita butuh data yang primer, yang utama, bukan sekunder. Ya, jadi sudah diperingatkan sebelum gabung dengan orang-orang cerdas yang ada di WR for Murtadin. Next, apakah topik hari ini yang akan kita bahas? Aku baca ya. Silakan dibaca. Benarkah Al-Quran teratur detail, apalagi tadi satu itu? Sempurna. Oh iya, betul sekali. Lengkap detail lah. Itu pertanyaannya. Mungkin nih teman-teman Islam masuklah menjawab pertanyaan ini. Disanggalah mungkin ada data-data, berikanlah ke sini. Ayo kemari jawablah pertanyaan ini. Buktikan bahwa Quran itu lengkap, sempurna, detail. Oke, gitu aja sih. Silakan Kak Billy dilanjut. Oke. Sekarang saya mau bertanya dulu buat teman-teman ya. Kira-kira kenapa Alkitab keyakinan yang dipakai oleh orang Kristen, tanpa bantuan buku-buku yang lain, dia bisa menjelaskan apa yang kita butuhkan soal keimanan dan soal kealahan kita. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari antara teman-teman? Silakan untuk dijawab. Alkitab itu mampu menjelaskan dirinya sendiri tanpa perlu butuh bantuan kitab ini dan itu. Kenapa di dalam Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa kitab mengaku dirinya sebagai kitab yang detail? Bisa dijelaskan? Aku tambahin dikit. Oke, silakan. Ya, tentang Alkitab itu sesungguhnya itu salah satu kitab. Ya, kitab itu kan buku gitu ya. Salah satu buku yang ada di dunia itu secara gentle. Kenapa saya bilang gentle? Dia memberanikan diri untuk diuji. Contoh, membuktikan arkeologi, membuktikan tentang ilmu-ilmu yang secara berkembang gitu. Dan itu pun juga sebagai rujukan oleh ilmuwan itu. Dan itu pun banyak para arkeologi khususnya itu selalu berpedoman yang namanya Alkitab gitu. Jadi apa kisah-kisah apa yang pernah terjadi di masa lampau itu terungkap di dalam Alkitab. Maka dari itulah Alkitab adalah salah satu buku yang gentle, memberanikan diri untuk diuji. Berbeda kalau di mereka nggak tahu apakah berani. Itu aja. Oke, teman-teman. Jadi itulah penjelasannya ya. Kitab kita bukan kitab iklan khususnya. Artinya menjelaskan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Jadi kitab kita bukan seperti kucing di dalam karung. Itu ya penjelasannya. Benar nggak teman-teman? Betul. Tetapi yang paling terpenting itu Alkitab itu adalah petunjuk untuk mengenal jalan kebenaran, yaitu mengenal siapa Tuhan Yesus. Benar tidak? Benar. Alkitab itu petunjuk bagi seluruh umat. Bahkan Allah pun minta petunjuk dalam Alkitab. Jangankan Allah, Nabi Jibril minta petunjuk ke dalam Alkitab.
Nah, saya setuju dengan Pak Maliki ini. Keras pembahasan kita ini Nah, kalau pertanyaannya begini. Kawan-kawan muslim kan mengatakan Quran penyempurna. Penyempurna semua kitab. Nah, statement Quran penyempurna semua kitab itu lucu, prematur. Kenapa saya katakan prematur? Ketika Quran berkata Muhammad dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil sampai sekarang nggak ketemu-ketemu, itu prematur. Nah, sedangkan di satu sisi di dalam surah 42 ayat 5 dikatakan di sana Quran itu kitab roh. Nah, kawan-kawan pahami sendiri apa yang dimaksud oleh Quran itu kitab roh. Artinya kitab roh itu bisa menyelami apapun. Nah, itu maksudnya. Lalu di dalam surah 2 ayat 2 Quran itu tidak ada keraguan. Sang penggugat. Lalu di dalam surah 2 ayat 99 Quran itu begitu jelas. Surah 3 ayat 105 Quran begitu jelas. Surah 11 ayat 1 surah begitu terperinci. Surah 6 ayat 114 Quran itu terpelihara. Meskipun pernah diutak-atik oleh setan tetap terpelihara, ya kan? Nah, ini kan bahasa lucu. Nah, lalu surah 44 ayat 58 mudah dipahami meskipun umat Islam selalu memahaminya dengan tafsir, ya kan? Nah, prematur statement menyatakan Quran itu sempurna prematur. Tanpa dasar. Jadi, mengatakan Quran itu penyempurna harus dengan dasar. Apakah Quran sudah mampu dinyatakan sempurna? Apakah Quran sudah siap dinyatakan sempurna? Nah, kalau masih butuh ini dan itu, masih butuh tafsir, masih butuh asbabun nusul, saya rasa kesempurnaan itu jauh. Oke lah, mungkin kawan-kawan muslim punya definisi kesempurnaan Quran itu seperti ini dan seperti itu. Tetapi secara garis besar, kesempurnaan itu adalah sesuatu yang sudah bisa berdiri sendiri. Artinya sudah mandiri. Sempurna yang semu. Nah, itu prematur bro. Kalau tidak bisa berdiri sendiri itu prematur. Nah, bayangkan saja ketika Allah memberi suatu instruksi kepada umat Islam. Katanya Muhammad itu dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Nah, yang lucu lagi yang disebut Taurat dan Injil. Umat Allah Subhanahu wa taala mengutip di Yesaya. Itu yang lucu. Dinubuatkan Taurat Musa dan Injil. Nah, Injil pun nggak disebut Injil yang mana, apakah keseluruhan atau 4 Injil. Nah, tapi yang menjadi lucu ini tentang Taurat Musa. Disebutkan dinubuatkan di dalam Taurat Musa, tetapi yang dikutip kitab para nabi. Ini lucu. Ini yang tidak mengerti Allahnya atau umatnya. Atau umatnya lebih pintar dari Allah. Ini yang harus dipertanyakan kan. Ini yang kadang-kadang kawan muslim itu tidak mengerti, tidak paham. Karena yang mereka pahami itu ya tentang Taurat Musa. Ya mereka pikir Yesaya, Yeremia itu Taurat Musa. Memang Tanak itu adalah instruksi atau Taurat. Tetapi Tuhan membedakan. Taurat Musa dengan Taurat itu beda. Kalau Taurat itu berbicara keseluruhan. Itu Taurat. Taurat Musa ya khusus 5 kitab Musa. Nah, yang dirujuk di dalam Quran, nubuatan Muhammad ada di dalam Taurat Musa. Nggak ada Taurat yang lain di dalam Quran, hanya Taurat Musa. Allah tidak tahu tentang kitab nabi-nabi. Nggak tahu, Yeremia nggak tahu. Yesaya nggak tahu. Nah, yang lucu itu ketika umat muslim, Kainama, itu sering saya mendengar Kainama, si Nandar, mengutip Kidung Agung. Nah, di mana Allah mengenal Kidung Agung? Nggak ada. Yang Allah kenal, sabur diberikan kepada Daud. Itu pun
Tidak pernah Allah referensikan di dalam Zabur ada nubuatan Muhammad, nggak ada. Yang Allah referensikan adalah Taurat, Musa, dan Injil itu. Nah, ketika pada kenyataannya umat Islam, Kainama, Nandar, kawan Sisuma, atau siapalah umat Islam, mengutip nubuatan Muhammad, diambil dari Yesaya, diambil dari Kidung Agung. Itu lucu, kawan-kawan. Itu sangat lucu. Menggelitik, ya. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang jujur, ya itu memalukan. Karena yang dirujuk Taurat Musa, yang dikutip kitab para nabi, itu memalukan. Seorang yang katanya apologet katanya akademis dari Hong Kong. Akademisnya dari mana? Yang dirujuk Taurat Musa, yang dikutip kitab para nabi. Akademis warung kopi itu, Pak. Iya, lucu. Jadi dewasa lah, kawan-kawan Muslim itu. Saya harap ya kalian itu mau menarasikan, mau mengutip sesuatu, itu baca benar-benar nyambung nggak dengan klaim yang Anda bangun. Ya, harus sadar diri, pelajari dulu. Saya mau mengklaim ini, nyambung nggak dengan Quran? Gitu. Harus bercermin. Kalau Anda mau mengklaim tanpa berkaca dahulu, ya endingnya ya akan memalukan. Takiyanya pasti sini sana, takiyanya atas bawah, ya. Takiyanya masih lebih cerdas ketimbang anak SD berdusta. Ketimbang takia bertakia, oh begini, ya kurang cerdas kelihatan. Saya sering debat dengan kawan-kawan Muslim ketika kedapatan klaimnya dibantah terbalik dengan Quran. Wah, itu amat apa ya? Saya kadang sedih juga. Artinya secara tidak langsung mempermalukan. Tetapi apa boleh buat ya. Nasi sudah menjadi bubur. Memang harus dihardik kebekuan itu biar mencair. Karena memang kalau nggak butuh hardikan, kebekuan cara berpikir umat Islam itu nggak akan mencair. Jadi dihardik dengan data-data mereka biar mereka bangun dari mimpinya. Selama ini kan mereka mimpi, menuduh orang, tetapi literaturnya itu tertuduh. Yang terjadi kan selama ini begitu. Menuduh kekristenan, dosa waris. Padahal itu dosa waris ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Nah ini yang mereka tidak pahami selama ini. Menuduh Paulus begini, padahal tidak ada satupun literatur Islam yang menuduh Paulus. Yang menolak Paulus nggak ada. Nah ini yang saya sesalkan. Berapa itu? Hah? Jadi untuk kawan-kawan Muslim, kalau mau berapologet, membela iman kalian, saya sangat berharap ya narasi-narasi kalian harus dilatar belakangi dengan literatur Anda. Jangan narasi Anda berseberangan dengan literatur Anda. Itu bahaya. Maka endingnya pasti memalukan. Buat diri Anda sendiri akan memalukan. Oke, jadi pertanyaannya adalah kan Quran mengklaim tuh di surat Hud, katanya sempurna, kitabnya lengkap, detail. Tapi ternyata kenapa masih harus menggunakan asbabun nuzul, menggunakan tafsir, dan bahkan tafsir-tafsir itu nyuplik-nyuplik daripada kitab-kitab kita, Alkitab. Menurut teman-teman bisa nggak sih Islam ini lepas dari Kristen, dari Alkitab kita? Kenapa Islam nggak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab? Ya memang ya, saya pernah membahasakan. Quran itu tanpa tafsir, tanpa hadis, tanpa asbabun nuzul, itu ibarat tanpa nyawa. Jadi Quran itu memang tidak lepas, harus butuh tafsir, butuh asbabun nuzul, butuh hadis. Jadi yang digembar-gemborkan kesempurnaan Quran ini semu sebenarnya. Ya bisa dikatalah ini narasi kebohongan. Kesempurnaan kok butuh ini dan itu, ya kan? Ini sesuatu kalau orang mau bicara jujur, ini pembohongan publik. Karena Quran harus berupaya, umat Islam harus berupaya mendefinisikan kata sempurna versi mereka, bukan versi umum.
Kalau versi universal ya gugur kesempurnaan Quran. Jadi mau tidak mau ada kesempurnaan versi Islam. Biar tertutup. Sulit memang untuk membawa definisi kesempurnaan yang benar itu kita terapkan ke Quran itu sulit. Iya, contoh kitab kisah nabi-nabi aja, misalnya kisah Yunus. Yang paling lengkap itu kan kisahnya Yusuf ya di dalam Quran. Malah di tafsir itu bisa lebih detail, lengkap ya. Yunus mengunjungi kota apa yang terjadi pada Yunus. Yunus itu anaknya siapa. Kok justru lebih lengkap tafsir dibandingkan kitab Quran. Ini kan, dan kalau kita membaca Quran letterlek apa adanya dan Anda tahu apa artinya, maka Quran ini nggak nyambung gitu. Ayat di atas dengan ayat di bawahnya ceritanya udah nggak nyambung. Makanya mereka kemarin ketika kita kasih satu narasi, karena kita nggak tahu konteksnya. Kalau misalnya Alkitab kita tahu konteksnya ya. Makanya dibagi dalam pasal-pasal. Misalnya Roma 12 bicara tentang persembahan yang benar, korban yang benar di hadapan Allah. Roma 11 bicara mengenai bangsa-bangsa lain yang dicangkokkan. Atau ada konteksnya di situ. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya. Misalnya Yesus bicara mengenai kelahiran baru di Yohanes 3, itu dia bicara percakapan Yesus dengan Nikodemus jelas. Yohanes 4, percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu satu perikop jelas, kita pisahkan sendiri. Tapi kalau kita melihat Quran, itu kok mereka bisa nyakal. Ini ayat yang kemarin misalnya Pak Malikin menunjukkan ayat 86, 85, 87 nggak ada hubungan. Loh kok bisa? Kok bisa terputus begitu? Terus saya hanya tanya 4 ayat nih, demi buah tin, demi buah zaitun, demi negeri Mekah, demi gunung Sinai, sama demi penciptaan bentukmu. Ini hubungannya apa? 4 ayat ini berurutan. Dan mereka mengatakan 4 ayat ini memang nggak ada hubungannya, bayangin. Jadi 4 ayat berturut-turut itu kita ngomong apa nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Ya, terus apa hubungannya demi kuda yang berlari terengah-engah yang mencetuskan, demi kuda yang mencetuskan api, demi kuda yang berlari-lari di pagi hari, sama apa tuh bawahnya demi penghakiman. Ini hubungannya apa nih antara kuda sama penghakiman akhir zaman? Gak ada hubungan katanya Bu Sofia tuh. Jadi ini yang bicara siapa sebenarnya? Karena kalau kita melihat Quran kita nggak tahu ini yang bicara Allah. Contoh kemarin 1 ayat aja nih ya. Dan Allah berfirman, tidak ada Tuhan, tidak ada 2 Tuhan. Ya, hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, tapi hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dari 1 ayat ini aja Pak Dhani bisa mengatakan ini ada 2 oknum yang bicara loh, bayangin. Ini bicara kepada siapa ke siapa, katanya Allah yang berfirman, tapi mereka bilang, oh enggak, bawahnya ini Muhammad yang berkata-kata. Tapi mereka mengatakan, oh enggak, ini semuanya ini firman-Nya Allah. Jadi ini ngomong ke siapa, enggak jelas. Misalnya surat Al-Ikhlas, itu ditujukan kepada siapa? Mereka menuduh kepada orang Kristen. Tapi kalau kita baca Asbabul Nuzul surat Al-Ikhlas, kita baca Asbabul Nuzul yang lain, itu tidak merujuk kepada Kristen, tapi menunjukkan kepada pagan Quraisy bahwa mereka menyekutukan Allah dengan ilah-ilah lain. Tapi mereka selalu menuduhkan surat Al-Ikhlas ini untuk orang Kristen. Ini kan kelirumologi. Ya, jadi saya sampai sekarang saya masih tidak mendapatkan hidayah itu. Bagaimana bisa membaca buku yang ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya tuh nggak ada hubungan. Kalau kita lihat surat sapi betina misalnya, di dalam surat sapi betina itu antara misalnya dia lagi cerita Nabi Nuh, tiba-tiba ingatlah cerita Ibrahim, tiba-tiba bawahnya cerita Isa, tiba-tiba cerita Israel, balik lagi ke Musa. Tiba-tiba Musa memukul mayat itu dengan bagian-bagian dari sapi. Apa hubungannya di dalam surat sapi betina ini? Apa hubungannya gitu? Menurut teman-teman ketika kita membaca Alkitab, kemudian kita membaca Quran, Anda bingung nggak sih? Bingung. Bu, bingung sekali, Bu. Saya mau curhat dulu ini. Iya. Kalau kita baca Alkitab misalnya dalam kitab Yesaya, kemarin saya tunjukkan Yesaya 45. Jelas. Beginilah firman Tuhan, atau Tuhan berfirman demikian, bla bla bla, akulah yang menciptakan langit dan bumi, bla 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 bla. Habis itu ada perkataan Nabi Yesaya di situ. Terus ada lagi Tuhan berfirman, jelas Tuhan yang ngomong ini. Tapi kalau kita lihat Quran nggak jelas, 1 ayat aja nih yang ngomong antara aku bersumpah demi Tuhan yang menguasai 2 timur dan 2 barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ini yang ngomong siapa ke siapa? Surah yang surat 35 yang paling 35 ya kemarin aku tunjukkan. Ayat 35 surah berapa tuh? Aku lupa. Yang Muhammad berkata. Tiba-tiba antara perkataan Allah dengan perkataan Muhammad ini bisa kecampur.
Jadi memang kita tidak bisa membedakan itu. Kami ini siapa? Karena ada perkataan Allah, perkataan Muhammad, atau perkataan Jibril di situ tercampur-campur. Nah, jadi begini teman-teman. Coba bayangkan kalian pergi di suatu tempat, terus ada dua orang. Dua orang itu satu membaca kitab A, satu membaca kitab B. Ya, kalian duduk saling belakangan. Terus yang satu mulai membaca. Kira-kira kalau dia membaca sesuatu yang tidak nyambung, apa yang ada di dalam hati dan pikiran dan benakmu? Orang ini normal nggak? Kalau kalian berpikir apa? Tapi kalau dia membaca kitab, pasti kita akan tahu, oh dia baca suatu cerita, dia membaca suatu kisah, jelas. Tapi kalau membaca kitab yang tidak nyambung, pasti ya, kalian berpikir ini udah bicara sendiri. Kalau kita tanya ke Muslim aja detail, Bill, misalnya penciptaan itu bukan di satu surah loh, ada di beberapa surah tersebar di mana-mana. Kemudian kisah penciptaannya ini juga nggak urut. Apa yang diciptakan duluan, hari pertama apa, hari kedua apa. Udah gitu, apa yang ada di dalam Quran, selain kontradiksi, saling berkontradiksi, di dalam hadis pun, cerita penciptaannya kontradiksi juga dengan Quran. Kalau kita lihat cerita Musa, kamu tahu nggak, begitu aku cari cerita Musa, tersebar di mana-mana. Nanti cerita Adam, tersebar di mana-mana. Jadi ini memang Quran sesuatu kisah yang diulang-ulang, tetapi diulang-ulang juga kontradiksi, nggak sama kisahnya. Cerita tentang Musa aja bisa kontradiksi, dan urut-urutannya tuh kalau kita bandingkan dengan di dalam kitab Taurat kita itu amburadul. Timeline-nya tidak kronologis seperti di dalam kitab Taurat. Ada Pak Abu Subi Al-Jamil angkat tangan. Silakan Pak. Pak Abu Subi. Assalamualaikum. Haleluya. Ya, haleluya Pak. Silakan Pak. Benar sekali. Saya juga tonton ya videonya Bu Sofi. Ternyata saudara, bukan kedar. Oh, bukan. Saya ini umat yang sudah dicuci bersih oleh darah Yesus. Welcome my brother. Iya, udah lama kok ya. Kirain pakai air jam-jam. Enggak lah, air jam-jam itu PDAM Kota Mekah itu. Kota Mekah ya. Iya, gitu. Jangan buka-buka rahasia di sini, jangan dibuka rahasianya Pak. Iya. Gak enak. Jadi gimana Pak? PAM-nya itu gimana Pak? Sukses nggak PAM Sam-Sam di sana Pak? Tapi kita kalau jangan dulu terlalu itu kan dia ngambil dari Wadi Al-Hikmat ya, sebelah utaranya Mekah. Sekarang dia ngambil dari proyek desalinasi laut. Iya. Tapi mereka yakin itu masih sumber yang sama ya? Masih Pak. Itu lempar jumroh itu bawahnya itu ada itu kayak beko kecil gitu loh Pak untuk ngumpulin batu. Kemudian kalau malam disebar lagi batunya. Dipungutin sama penduduk, dimasukin kantong plastik, dijual sama jemaah. Wow. Begitu cari duitnya. Iya. Iya. Pak Mikir, tolong dikirim ke sana saja saya Pak Mikir. Aduh, kerja pungut-pungut batu. Pungut batu saja ya. Betul. Ya. Jadi gini, itu saya setuju dengan pendapatnya Bu Sofi. Kita nggak usah ambil perbandingan dengan Alkitab ya. Di kitab Weda Hindu tidak ada tafsir. Di kitab Buddha juga tidak ada tafsir. Di kitabnya Toktik Tengnya Konghucu juga tidak pernah ada tafsir. Di Konfusius juga nggak ada tafsir. Hanya di Al-Quran yang mengenal tafsir, hadis, ijma, kias, segala macam itu. Jadi gini, kita kembali lagi ke sejarah ya. Pak, tapi dari kitab-kitab yang Bapak sebutkan, ada nggak mereka ngaku kitab yang sangat jelas dan sempurna? Gini, untuk umatnya. Jadi mereka kitab-kitab Buddha, kitab Hindu, kitab Konghucu, segala itu tidak pernah mengklaim bahwa mereka kitab paling benar. Mereka hanya mengatakan inilah kitab kebenaran untuk orang-orang yang percaya pada dewata, begitu loh Pak. Kira-kira kata-katanya begitu. Ya, percaya pada hikmat dari Sang Yang Widi. Jadi tidak pernah mengklaim ajaran lain
masuk di biar dalam. Biar nggak takabur istilahnya, Pak ya. Iya, betul. Nah, cuman di takabur Al-Quran itu bahasa ini, Arab juga atau bahasa Indonesia? Saya juga nggak tahu. takabur Tapi itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Belum. Produk Prancis, mereka Prancis. juga. Takabur. Waduh. Asalnya dari kata taka. Artinya itu seperti merasa paling benar.